Doa makan doa orang tua aja nggak inget. So tahu lu. Lu udah doain orang tua lu belum? Apa orang tua lu sial dapet anak kayak lu? Kita blok ya. Pagi-pagi udah diomelin aku kan, haters. Kak, bener nggak kakak nggak diundang si Sela? Diundang apa? Aku kalau acara Sela selalu diundang, cuman kadang aku nggak bisa datang. Yan cendana lep, kornet aku menipis. Lihat ya, guys, itu ada Yan cendana lep lagi nonton aku. Aku nggak pernah nemuin kornet homemade seenak buatan dia. Kalian cobain, murah lagi. Setuju. Daripada harus aku kita marahin, kita maki balik terus kita blok, biar dia yang moodnya rusak, bukan kita yang moodnya rusak. Terima kasih. Ya, bukan keras, kering. Makanya aku senang itu makan tengahnya. Tapi anak aku senang makan pinggirnya. Pengen lihat kakak masak, bisa nggak? Bisa. Aku nggak bisa masak. Orange juice. Aku nggak suka makan buah. Jadi biar makan buah biasanya aku jus. Mandi dulu, nepos. Lu yang hengkang, lu yang mandi, lu jangan terbahan, lu jangan jadi beban negara. Bangun pagi ya. Bangun pagi, kalau nepos ini, nenek-nenek ini udah mau nyari cuan. Nah, kalau si Reteno ini beban negara dia, bukannya mandi malah ngeliatin nepos ngomong. Pasti emaknya menyesal melahirkan anak seperti dia, bawa sial. Ya. Gitu, bisa kita maki balik dia. Pokoknya sekarang moodnya itu lagi netizen jahat yang harus kena mental. Ibu jangan ladenin lagi manusia, nggak usah ngatur-ngatur ya. Nggak usah ngatur-ngatur, aku tetap akan meladeni kalau ada yang aku juga nggak maksa kalian follow aku atau ngelihat aku ya. Mampus tuh disumpahin jadi beban negara. Iya, tuh nggak usah ngatur-ngatur. Aku tuh dari dirayu suruh diem, dimaki dirayu suruh diem, cuman pengen ngebungkam. Aku nggak bisa ya, nggak bisa. Nikmatin aja sekarang sosmed aku, mulut aku. Yang sakit hati juga aku di doxing. Sekarang aku balas, aku injak mereka yang ngedoxing aku. Mau apa kalian? Aku udah cukup diam selama ini, nggak ada lagi diem. Satu kata lawan ya. Aku biarin dulu nih, nanti kalau ada yang ketik-ketik nggak bener kalian katain balik ya, baru aku blok. Gitu aja sekarang. Sekarang konsepnya ada yang maki balik. Setelah puas kita blok. Gitu aja sekarang. Tapi untuk kalian yang baik-baik ya, aku doain kebaikan juga buat kalian ya. Buat apa sekarang itu bukan zamannya
Kalau mereka berbuat jahat sama kita, doain yang baik-baik. Dia udah jahat sama kita lalu kita doain balik, nggak ada ya. Nah, good morning tuh Java. Aku udah mau minum nih Java. Nanti aku kan ini 99. Aku udah bilang tuh ada Java nonton tuh. Udah bilang kan. Kita mau ada promo ya 99 ini. Mungkin nanti aku setelah selesai kerja aku mau live ya, dan aku mau bagi-bagi ke teman-teman semua. Nge-lag ya. Dia sinyalnya tadi jelek. ART Niki Bull gimana? Udah mulai stres dia. Udah pamer uang, katanya dia ngaku itu uang hasil kerja dia. Bagaimana hasil uang kerja dia? Gaji dia aja 2.500.000 dicicil ya. Untuk sampai seumur hidup dia kerja gitu, giliran aku bilang aku mau aduin ke aparat penegak hukum kalau itu uang hasil TPPU, mungkin saja itu yang lagi dicari 600 jutanya. Nah, makanya jangan bodoh makanya. Ngelek ya. Tunggu deh. Gisel, ya benar Gisel, uangnya gepokan dan baru. Emang itu si terdakwa ini punya pendukung sampai punya pembantu, nggak ada brandnya. Ampun. Ngomong uang gaji dari mana? Dia aja uang gajinya dicicil, kecil. Takut kan? Pokoknya kalian suarakan itu ya, uang yang dipegang sama babunya si terdakwa itu mungkin saja uang yang dicari, yang belum lengkap, hasil pemerasan. No debat. Gisel, aku ada info ya buat kamu ya. Yoke udah kasih tahu aku siapa yang nyuruh nyerang kamu. Keluarganya Yoke udah kasih tahu aku siapa orang-orang yang di belakang Yoke yang suruh ngata-ngatain siapa yang dia katain. Habib Sarul, dah ya Bu, meeting di proyek jam 9. Tunggu Rul. Tuh. Gunanya staff itu begitu tuh. Habibi Sahrul nih, staff aku, driver aku. Ngingetinnya, ayo sekarang harus jalan karena mau kerja jam 9. Bukan kayak babunya si terdakwa malah begitu. Ngata-ngatain, bikin posisi majikannya tambah terpuruk. Pernah ke pasar nggak belanja? Oh iya ya, aku udah lama nggak ke pasar. Nanti aku ke pasar live kali ya, ngasih tahu ke kalian kalau aku tuh ke pasar juga. Tunggu ya kalau aku ada waktu ya. Kapit. Malas aku, jijik nyebut namanya. Itu siapa? Orang gila ya. Orang gila, orang stres ya. Orang stres dia. Orang so oke. Orang so wow. Ngurusin hidupnya sama keluarganya aja nggak beres. Hidupnya aja menderita, susah. Sulit hidupnya aja. Itu mungkin pelampiasan ya nyebut-nyebut nama aku karena hidupnya sulit. Kita sambil jalan ya. Dewi. Sahrul udah? Saya mau jalan. Sepatu saya udah dinaikin. Sepatu yang abu-abu. Nanti saya mau ganti sepatu. Kita jalan guys. Tadi di sini, saya taruh di sini.
Jojo jangan lupa makan siangnya ya. Sambil jalan, sambil kita lihat mainan jaing aku, si Sarno. Apakah ada di sini? Biasa dia ngumpet habis dimainin sama jaing-jaing aku. Si Sarno biasanya digunjing sana, gunjing sini. Nggak ada. Nggak ada guys. Iro, aku bilang mana? Itu adalah pintu masa depan. Pintu masa depan netizen, pintu masa depan kalian bagaimana? Aduh, udah. Rumahnya kayak mall. Iya, aku juga capek kalau jalan. Bismillah, pengen rumah kayak Kafit yang luas, amin. Aku doakan, aku sumpahin kamu punya rumah itu ya. Punya rumah seperti rumah aku ya. Punya rumah impian kamu. Nah, aku mau ke Naira Residen nih. Itu babunya NM bisa nggak kena pasal menyembunyikan barang bukti? Bisa aja karena masih dalam penyelidikan kan karena masih dalam pencarian sisa hasil kejahatan TPPU-nya di mana. Bisa, makanya kalian pantau tuh babunya si terdakwa kan begitu ya, songong. Bisa. Nah, ini aku bales sekarang, entah itu babu, entah itu pejabat, entah itu siapapun, kalau ngedoxing aku injek ya, nggak peduli aku. Nggak peduli, nggak bisa. Pokoknya sekarang selama makhluk hidup dan orangnya aku tahu ngata-ngatain aku, nyindir-nyindir aku injak nih. Nih bila perlu aku ketok pakai heel sepatu aku nih segini. Gak perlu gitu. Terus si Ayu itu udah minta maaf sama aku, udah nge-WA, aku belum bales ya. Biar dia mikir dulu apakah yang dia lakukan selama ini itu patut apa enggak ke aku ya. Dia sudah WA aku guys. Dia minta maaf ke aku. Makanya kalau sebelum berulah itu harus berpikir dulu kira-kira menyesal nggak dengan ucapannya itu. Sekarang menyesalkan karena apa? Aku nggak pernah jahat sama dia. Ngapain dia nyindir-nyindir aku? Giliran disindir balik semaput. Pada nangis kak, takut kemarin aku komen kalian dugaan barang bukti TPPU. Nah ini nih aku pin ya. Gak usah nangis karena ini akan aku terus bersuarakan. Karena dia mamerin uang punya majikannya, aku curiga itu adalah uang yang kurang dari kejahatan majikannya, memeras ya. Gak usah nangis. Pokoknya setiap ngelihat itu muka babu-babu si terdakwa itu live, kalian ketik ya. Serahkan itu hasil kejahatan yang diduga uang hasil kejahatan dari pemerasan majikannya. Itu ya. Biar tahu rasa dia. Kata doktip HP-nya mau disita, si dokter gangguan mental, gangguan jiwa itu ya, terserah dia mau ngomong apa aja ya. Yang penting kalian sudah tahu itu oknum dokter itu kurang waras ya. Itu kurang waras, karena kalau dokter waras nggak begitu sayang. Omongan mereka tentang Kak Afid sampai sekarang aku lihat nggak terbukti, aku pin lagi. Nah, ya emang begitu adanya. Memang begitu adanya omongan mereka, doxingan mereka semuanya tidak nol ya. Karena aku tahu, aku main sosial media ini, aku pastikan dulu, aku ngebela si terdakwa itu, apalagi aku pastikan dulu kira-kira ada nggak hal-hal buruk tentang aku kalau diketahui oleh masyarakat Indonesia itu membuat aku malu. Nggak ada netizen ya, nggak ada. Aku bukannya nggak punya aib, tapi nggak ada
kelakuan tingkah laku aku itu yang kira-kira membuat anak aku malu. Si Doktip aneh, nyerang pribadi bukan fokus ke produk, overclaim. Produk dia aja overclaim, produk dia aja memalsukan data BPOM ya, dia aja memalsukan itu. Udahlah netizen, pokoknya kalian ngelihat mukanya si dokter gangguan jiwa itu, kalian sudah tahu dia penjahat. Itu aja titik. Dia penjahat, no debat ya. Dia yang menghancurkan produk-produk dalam negeri skincare. Dia yang memberikan ide kepada si terdakwa itu sehingga menjadi pesakitan sekarang. Biang keroknya itu dia. Udah itu aja ya. Biang keroknya itu dia di Indonesia ini. Kakak, aku suka kakak ribut sama si Ayu itu. Udah minta maaf dia ya. Udah ya, kalau orang udah minta maaf ya udah kita maafin ya. Kalau aku nggak usah pakai tangan orang mau ngebales orang yang jahat, aku kan komen di feednya dia gitu, rasain. Pokoknya nggak bisa, aku nggak bisa sekarang, aku nggak bisa diem. Kalau kalian bilang ada waktu untuk ngebales-balesin komen haters, ada banget. Aku udah 5 tahun diem, sekarang aku siapin 5 tahun ke depan untuk ngebales ya. Ada. Kerjaan aku nggak keganggu. Nggak keganggu kerjaan aku. Gimana dengan Maharani Kemala? Masa dia diserang? Aku belum lihat. Diserang kenapa dia? Semalam si Sarno ngatain rumah Buffett, kelihatan sekali iri. Jangankan dia mau ngebahas masalah selera taste ya, jangankan dia mau ngebahas selera rumah yang kalian tau lah ya. Selera pakaian dia sendiri aja kayak orang-orangan sawah guys. Gimana dia mau menilai desain rumah ya? Desain rumah dia untuk ngedandanin diri dia aja sendiri kayak orang-orangan sawah. Bagaimana? Nggak akan nyampe otaknya ya, nggak akan nyampe. Jadi nggak usah ditanggapin si Samira itu. Nggak nyampe otaknya, nggak nyampe. Dia suruh pakai baju dulu yang bener, baru dia ngebahas desain. Rumah aku itu difoto sama majalah JA House yang kelasnya internasional, terus mau dikomentarin sama si Samira yang pakai bajunya aja, pakai baju ke depan majelis hakim yang terhormat aja pakai baju dalam di luar, pakai baju dalaman di luar. Orang begitu yang mau ngomentarin rumah aku. Sinting ya. Sinting buat dia. Setiap hari ngerasa datang ke pesta Halloween. Iya tuh, kalian kan pinter. Gimana dia mau ngomentarin selera taste rumah aku? Dia untuk ngeberesin badan dia sendiri aja kayak orang-orangan sawah guys. Savage, iya bener. Nggak punya kerjaan, live terus. Aku bos ya, aku bos. Mau apa? Mau aku live terus ya? Aku mau tidur seharian kek? Aku mau ke bulan sekaligus kek? Mau apa? Mau apa? Nggak usah pusing ya. Aku memang nggak punya kerjaan karena kerjaan aku udah dihandle semua sama staff-staff aku. Ya, mau apa kalian? Aku bila perlu live 27 jam. Nggak ada kerjaan. Emang aku nggak punya kerjaan karena kerjaan aku udah ada yang handle semua. Yang mirip Sarno banyak tenaga sawah pas pada udah. Nih, aku pin ya. Jadi si Samira itu nggak usah mau ngomentarin selera rumah aku yang masuk majalah internasional. Itu selera orang bukan levelan dia aja udah deh ya, bukan levelan dia. Dia suruh dulu betulin cara berpakaian, baru dia boleh ngomentarin banda orang lain ya. Iya, biasanya bos-bos kayak kafe cuma tinggal pantau sama rapat-rapat aja. Nah betul, nih aku pin lagi. Pokoknya jawaban-jawaban pinter aku pin. Kayak hari ini aku pantau, aku harus pantau meeting seminggu sekali. Aku bukan kayak orang-orang yang harus, aku sudah melewati kerja banting tulang. Aku ini udah tua sekarang ya. Jadi sangat wajar kalau aku ini kerjanya nggak terlalu berat. Kalau aku dibilang nggak ada kerjaan, iya aku nggak ada kerjaan karena kerjaan aku udah dihandle sama staff-staff aku. Percuma aku bayar gaji mereka setiap bulan mahal kalau aku harus masih pusing. Baru join. Tiap pagi aku ini marah-marahin ini nih. Itu mbak soal suaminya Mbak Maharani. Ya udahlah ya, kalian lihat ini aku nih ya. Aku sama geng-geng biadab itu udah di buzzernya entah apaan tahu ya. Kalian itu harus
Udahlah, kalian udah pada pinter lah mana buzzer mana enggak ya. Jangan ikutin ke Dongwan geng sebelah itu ya. Kliniknya aja masih bagusan klinik Dokter Reza, segala ngurusin. Emang aku lihat si klinik si Sarno aja kabel di mana-mana. Apa namanya itu, wallpaper udah kena bocor. AC masih AC itu, AC Laule, AC tua masih dipasang di dia. Itu udah nggak bagus nafasnya ya. Itu keluar udaranya aja itu udah nggak bagus banget. Mau begitu udah klinik dia tuh kayak kandang ayam guys. Klinik dia kayak kandang ayam. Dia mau ngomentarin rumah aku. Nah itu, sampaikan ya ke si Samira itu. Betulin dulu kliniknya jangan kayak kandang ayam. Betulin dulu pakaiannya jangan kayak orang-orangan sawah. Baru dia boleh menghina rumah aku ya. Laula. Yang suka ngebuzzer Kak Fit judol pada lupa apa? Iya, yang ngatain aku judol, padahal si Nikita Mirzani itu adalah orang yang mempromosikan judol. Harusnya itu dia diproses ya. Nggak bisa begitu. Yang judol siapa yang dikata-katain judol aku? Sinting. Kandang ayam. Iya, kliniknya si Samira kayak kandang ayam guys. Apa ngebully aku nggak masalah, aku dibully nggak masalah, tapi harus mau dibales kalau ngebully aku. Sekarang aku nggak usah kalian udah sabar, nggak usah sabarin. Nggak tahu, aku nggak tahu pernah nengokin apa enggak. Tuh ada yang ngomong tuh bapaknya Loli Aizawa apa itu. Aku nggak pernah ketemu, tapi aku pernah ngomong sama keluarganya. Keluarganya bukan yang nggak mau nolongin ya. Keluarganya nggak mau berurusan sama terdakwa. Eksepsi si Yoke kemarin diundur sampai hari Kamis jawabannya. Berantas bully, ternyata suka membeli. Food_Tarakan. Gua ngebales goblok tuh. Gua ngebales ya. Enakan aku pagi aku gituin. Setelah itu kita blok. Gak usah ngatur-ngatur. Aku emang anti bullying, tapi aku tidak membiarkan pembuli untuk ngebully. Bales sekarang ya netizen. Pokoknya kalian udah aku contohin. Jangan kalian kena mental sendiri. Kalau mau kena mental bareng-bareng sama yang pembuli ya. Kalau dia nyentil kita nih, dia nyentil kita gampar dia ya. Biar dia yang lebih sakit. The real pembuli sebenarnya Anda sendiri loh, serius. Iya, mau apa lo? Lu anak sial, Handayani Banguna. Ini gue memang bully lo. Lu mendingan lu mendingan mandi, kerja, jangan jadi beban negara. Tuh. Sekarang aku yang ngebully dia, karena dia ngebully aku duluan. Iya, kesel. Injak Kak, udah aku injak, udah aku banting, terus aku buang ke tong sampah. Itu contoh ya. Pokoknya harus gitu sekarang netizen. Kita nggak boleh membiarkan orang lain itu menghina kita sehingga kita kena mental sendiri, menangis, aduh kok gue diginiin. Ya nggak ada, ya bangkit, bangun, injak, balik. Nggak ada, kalian nggak boleh begitu, nggak boleh pasrah. Pembuli dibiarin keenakan, terus ngelunjak, betul. Blok aja sampah busuk itu mah. Udah aku blok, aku injek, aku banting, aku buang. Udah. Terus gitu. Udah langsung di blok. Iya. Kalau ada yang injek kaki, kita injek kepalanya. Benar, kalau ada yang injek kaki kita, injek kepalanya. Jangankan injek kaki kita, ada yang nyentil kita, injek ya. Jangan dinormalisasi pembuli ya, tapi kita nggak boleh ngebully duluan ya. Kalau kita dibully orang, kita bales. Miring dulu ah. Miring dulu ah. Kasusnya Yoka belum sidang.
Jangan biarkan bully merajalela. Betul, aku pin ya. Mana tadi? Semangat. Mana sih tadi? Aduh, kecepatan. Pokoknya kita harus sepakat jangan biarkan bullying merajalela di negeri ini. Stop bullying. Kalau ada yang ngebully, bales ya. Jangan membiarkan bully merajalela. Setuju. Aku sekarang mau ngeliatin rumah jalan ke Naira Residen nih ya. Nih menuju Naira Residen, keluar dari tol itu ada jalan, ada lampu merah, kita ke kanan. Habis itu nggak jauh ada, sampai deh. Jadi untuk teman-teman milenial yang lagi cari rumah, bukan karena itu rumah aku ya, Naira Residen itu bagus banget. Pembangunannya juga dibuat masih pakai bata merah. Lalu sertifikatnya sudah pecahan, 1 unit 1 sertifikat, udah nggak gabungan lagi, udah pecahan gitu. Pokoknya transaksinya dipermudah. Kalau kalian nggak ngerti caranya KPR, nanti aku ajarin gimana caranya KPR. Kalau kalian mau nyicil juga ke developer, ke aku nyicil boleh ya. Kalau kalian mau nyicil ke sales nih, kata si Samira itu ya, ke sales boleh, nyicil ke sales. Aku mah nggak masalah dikatain sales. Aku seneng dikatain sales karena aku menghargai sales-sales rumah aku. Jadi aku nggak apa-apa disamakan sama mereka, aku bangga ya. Karena aku menghargai. Kalau tanpa sales aku tuh bukan apa-apa. Kalau tanpa sales aku itu nggak mungkin bisa jualan. Mereka lah yang membantu untuk aku terus eksis di dunia properti. Kalau tanpa mereka aku bukan siapa-siapa. Gitu ya. Ya kalau aku curiga ya si dokter oknum biadab itu nggak sekolah, memang sekolahnya cuman sampai pagar. Jadi dia nggak ngerti caranya dia nggak ngerti caranya dengan teman sejawat itu bagaimana bersikap, karena dia tidak pernah ada di situ, dia tidak pernah ada di dunia kedokteran, dia adanya di dunia premanisme. Saya juga pernah jadi sales. Hai ya. Dia juga oh iya ya, kita jangan panggil dia dokter ya, kita panggil dia sales skincare. Si sales skincare itu tuh nama yang bagus ya. Sales skincare itu memang dia begitu untuk melakukan promosi-promosi atau bersaing kotor ya, si sales skincare. Jangan ngomong dokter ya sekarang. Nih terima kasih nih yang ngasih nama. Nih aku pin ya. Dia sales skincare, betul, itu nama yang bagus ya, sales skincare. Kamu sales perumahan, hai, semoga jualannya bagus ya. Kita akhir-akhir ini penjualan kurang bagus. Kamu merasakan itu nggak? Ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, tapi tetap semangat ya. Dadah-dadah di Serpong Garden. Kita lewat Serpong Garden ya? Oh ini, hai nih, aku mau lewat Serpong Garden nih. Nih di sini ada apartemen juga, terus flyovernya sudah jadi. Kalian yang mau kerja ke ibu kota juga, ke Jakarta, ke Sudirman, kemana ada kereta, udah langsung banget terkonek ya KRL-nya. Itu ya Serpong Garden yang sebelah kiri. Aku dadahin nih yang di Serpong Garden. Nah dari Serpong Garden lurus lagi ke Naira Residen, gak jauh dari Serpong Garden. Aku sales hotel ujung tombak perusahaan. Iya, sales itu adalah ujung tombaknya perusahaan, betul. Tanpa sales itu owner bukan siapa-siapa. Tanpa sales itu owner bukan siapa-siapa. Tanpa sales aku itu bukan siapa-siapa ya. Gitu netizen. Jadi kalau si sales skincare itu mau nyamain dengan sales perumahan ya tentu beda ya. Kalau sales skincare itu satu kali jualan rumah mungkin bisa borong produk dia ratusan pieces ya. Kalau dia kan jualan skincare harus ribuan pieces dulu baru tuh jadi sales skincare-nya bisa menyamai sales perumahan. Ya nggak? Tadi yang sales perumahan mana?
Yobinaba kenapa dia? Nah, bagus katain tuh si Yobinaba guys, bagus. Didik dia biar tahu rasanya dikatain orang itu bagaimana. Katain ya sepuas-puasnya, sehina-hinanya hinakan dia. Dia biar tahu rasanya dibully gimana. Ya, si Yobinaba ini. Aku sales aib orang, kalau nggak mau dibongkar nggak ya bayar. Aduh Thompson, ada ya pekerjaan itu ya. Aduh, belum, kalau di Bali belum. Aku di Bali punya restoran sama ada klub. belum kalau sana. Nih Serpong Garden dah, aku lewatin perumahan kamu tuh. Bagus tuh. Mana si Yobinaba ini? Coba komen lagi nggak dia? Si Yobinaba ini. Lebih baik load out karena banyak yang jijik sana. Betul, bagus, rasain tuh Yobinaba. Harus begitu ya. Jadi besok-besok dia menggunakan sosial media itu nggak boleh begitu, nggak boleh ngata-ngatain orang. Merdeka Notari. Kenapa ngakak kali? Kamu udah ngirim Fanta merah belum untuk si itu? Siapa lo yang ditahan di Bali? Itu Merdeka Notari. Kamu udah kirim belum untuk si Opung? Si Yopi nantang minta dipenjara. Mana si Yopi nggak ada lagi di sini. Stres kali dia, kena mental, belum apa-apa udah stres. Begitu rasanya Yopi, baru tahu kan. Kalian kalau mau ngebully orang itu harus bisa dibully balik ya. Togar. Merdeka Notari, kamu udah ngirimin Fanta merah belum dari aku? Emang Kak Fitri gunain sosmed dengan baik. Sebelumnya dengan baik, tetapi sekarang kalau ada yang ngebully aku injek balik gitu. Nggak usah kalian komplain, karena aku selama ini 5 tahun diem aja ya. Takut nanti masa ngasih minuman disomasi. Kafit, kenapa si Doktip itu bilang judol-judol terus ya? Iya, karena si Nikita Mirzani itu pernah jadi bintang iklannya judol ya. Jadi mungkin dia begitu. Nah sementara kan dia katanya nuduh-nuduh aku judol, tapi dia nggak mau bikin laporan tentang ngejudol-judolin orang ya, si sales skincare itu. Ya makanya aku udah anggap mereka orang sinting aja ya. Mereka orang sinting, udah nggak mau lagi, udah nggak bisa lagi nyari perkara tentang aku, udah nyari-nyari tentang hal apa ya kira-kira yang bikin aku itu stop ngomong, stop membela diri. Nah nggak dapet ya. Kalau aku itu punya judul, nggak mungkin aku kerja keras begini jualan rumah guys ya, nggak mungkin. Makanya kalau penggiringan opini, fitnah dan lain-lain itu harus dipelajari. Jangan karena podcastnya si Deddy Corbuzier itu yang ngomong katanya suami aku main ke rumahnya Pak Menteri lalu dikait-kaitin. Ya, emang orang nggak boleh main ke rumah orang? Bodoh emang geng mereka itu, bener-bener bodohnya bodoh akut. Sampai bingung mau nyari aib aku tuh apa, sampai aku digelarin sales perumahan. Padahal aku seneng aku dibilang sales perumahan, ntar judol, ntar sales perumahan. Nggak ada yang konsisten. Yang konsisten itu cuma apa? Tololnya konsisten mereka itu, netizen. Jauh sekali nggak nyampe lah. Ini udah mau nyampe. Aku aja masih live ini. Wildanami absen. Semangat. Iya, gemes banget. Bacot aja judol lah. Dia itu pemeras ya. Pemeras deh itu. Sepertinya sales pemeras lebih cocok disempatin untuk Sarno, Bu. Sales pemeras, oh iya bener, sales pemeras. Nanti kita ngomong sales skincare pemeras ya. Padahal yang pernah bayar promote judol di sini Nikita Mirzani. Emang iya dia yang promotin judol. Sampai sekarang kan kasusnya. Setiap Kak Fitri ngakak jadi ikut. Ya aku tuh dalam rangka ngebales ya. Ngebales, izinkan aku meninggalkan jejak digital juga untuk mereka-mereka itu.
Kalau aku nggak mau ngebongkar aibnya si Nikita Mirzani itu, aku nggak mau. Aku bukan orang seperti itu. Tapi apa yang dia bacotin aku lurusin, ya kan. Kalau aib dia dibongkar mah udahlah ya. Jangan dia ngomong aib dia udah ada di sosmed semua. Nggak ada semua. Yang aku tahu nggak ada di dunia maya, ya. Pada meriang obat bully mereka habis ya karena aku lawan. Sarno udah tersangka lagi ya, dia langgan, dia kolektor tersangka. Si Sarno itu kolektor tersangka. Up judol si NM sendiri, iya dia sendiri bintangnya judol. Kalau aku mah nggak ada. Kalau aku mah memang ada urusan uang begituan, aku mah sudah amit-amit. Enggak lah. Semua orang punya pilihan hidupnya masing-masing, ya kan. Yupi nambah, kena mental kan lu, makanya jangan suka ngatain orang. Ya bagus. Udah tadi adiknya dan babunya terdakwa nyenggol aku, sudah dibalas pagi-pagi tadi. Pokoknya kalian pantau terus itu uang yang di tangannya babu-babunya si NM itu, mungkin saja uang yang belum ketemu 600 juta itu hasil tindakan pemeras majikannya ya. Gak usah percaya sama nangis-nangis dia. Harusnya kalau dia nangis-nangis itu dia berpikir sebelum ngata-ngatain orang, apa, dia siapa, bagaimana kedudukannya. Nah, si Lintang pengangguran, dia pengangguran setahu aku. Kalau dia ada kerjaannya apa, pasti dia pamer kerjaannya apa. Jadi kalau dia disuruh sama kakaknya suruh-suruh begitu ya wajar, karena dia masih makan dari kakaknya. Bu, minum dulu. Tadi udah minum orange juice segelas. Nanti aku sampai aku bentar lagi sampai udahan ya. Karena aku harus kerja dulu. Mau kerja dulu. Pokoknya kalau si babu-babu Niki itu live, kalian ingetin ya, jangan dikemana-manain itu uang ya, jangan dikemana-manain. Siapa tahu nanti pengadilan atau aparat penegak hukum nyari barang buktinya lagi, masih belum ketemu. 600 juta ada di tangan dia kemungkinan ya, ada di tangan dia. Padahal dia udah jadi saksi, bisa jadi dia terlibat, dia menyembunyikan hasil tindak kejahatan guys. Babu-babunya si Niki itu jangan sampai lolos. Pak. Tuh, udah sampai aku. Yang rumah ujung 2 ini minta kuncinya, saya mau masuk nanti. Ini. Tuh, anak buah aku pagi-pagi sudah pada datang ya. Jadi kalau kalian ngomong aku pengangguran, memang aku pengangguran. Pengangguran yang pekerjaannya diurusin sama tim-tim aku ya. Kurang kerjaan ya, ngapain aku gaji staf-staf aku kalau aku harus tetap ngurusin semua A, B, C, D. Percuma lah mereka hidupnya sejahtera. Mereka hidupnya sejahtera kerja sama aku. Semua udah pada punya kendaraan roda 4. Masya Allah, alhamdulillah. Aku liatin dulu ya biar. Selamat pagi. Bubar. Pagi itu bagus kan? Kopi saya sama. Aku mau ngeliatin dulu kalian ya. Tuh guys, staff-staff aku udah punya kendaraan semua gitu. Jadi kalian itu jangan berpikir bahwa aku ini pengangguran. Bagaimana aku pengangguran? Aku memberikan kehidupan yang layak buat staf-staf aku. Tuh enak banget di sini. Tuh namaste kan. Pak, ini rumput Jepangnya jadi ini nanti diambil-ambilin ya. Kecuali yang kuning-kuning ini nggak apa-apa nih, saya suka. Yang itu yang rumput-rumput
ininya aja. Pagi kita ke rumah itu yuk. Ke rumah 2 itu kuncinya ada di mana? Bentar. Tunggu, aku belum baca apa kata kalian. Oh, Ibu Natasianya, Bu. Ya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi, terus apa tuh? Begini sudah kerja. Jangan ketak-ketik ngeledekin, hina-hina orang, kalian dihina balik baru tau. Buatnya belum datang? Belum. Kita punya waktu ngobrol ya. Ini punya siapa ada di sini? Gimana kita? Selamat pagi netizen. Sebentar lagi aku udahan ya, karena sudah sampai mau ngobrol-ngobrol. Yobi Noba, mana sih si Yobi Noba anak sial itu ya? Yobi Noba, belum aku nggak baca dia ngetik apa. Kalau dihina-hina balik nih kalian nih tanya nih, aku bertanya tanpa rekayasa dari tadi, aku nggak pernah matiin live di jalan. Tidak pernah orang-orang yang bekerja sama aku harus ikutan ngebela aku dengan ngebully-bully orang lain. Tidak pernah aku izinkan untuk bermain sosmed dengan tidak patut. Tidak pernah anak buah aku suruh untuk ngata-ngatain kalian balik. Tidak pernah. Nih, kalian pernah nggak saya suruh ketak-ketik ngebela aku? Nggak pernah. Nggak pernah netizen pagi Pak. Tunggu buati ya. Pak Yoga datang nggak? Kurang tahu. Masih di pesawat? Jadi Bapak aja. Dari? Oh iya, dari. Gak apa-apa, nunggu Bu Ati dulu aja. Mungkin Pak Yoga telat ya. Kalau dia nggak datang, baru kita. Hujan gimana di sini? Banyak yang. Saya nunggu Pak Yoga, Bu. Cuma Pak Yoga datang, saya telepon aja. Harga rumahnya dari 1, berapa? Harga rumah kita 1,2 ya. Harga 1,2. Ya sudah ya, aku kerja dulu. Selamat menjalankan aktivitas baik. Jangan lupa kalau mau beli rumah di perumahan Naira Residen ya, bagus rumahnya.